Gedung sekolah dasar negeri yang terletak di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis bangunan gedung sekolah. Peristiwa ini membuat siswa panik dan berhamburan keluar dari area sekolah. Beruntung saat kejadian, para siswa seluruhnya berada di luar kelas bertepatan jam istirahat sehingga tidak menimbulkan korban. Petugas pemadam kebakaran dari Pemda Halmahera Selatan langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Jam 9.30 setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat lewat teleponnya Kursain Damkar, 5 menit kita menuju ke tempat lokasi karena dekat antara kantor damkar bersama dengan sekolah dasar yang terbakar. Tadi kita mengadakan memadamkan kebakaran itu sekitar 40 menit. Api baru bisa dipadamkan itu? Api bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa akibat peristiwa naas ini. Dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi. Kembali hadir melengkapi informasi Anda pada weekend kali ini ya. Selain tentu saja. Iya, Cika. Selain 3 berita utama tadi. Sejumlah informasi menarik lainnya juga Arlista telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam. Dan saya Arlista. Hadir pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Soheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Asta Cita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap 80 kasus peredaran narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. 136 pelaku dari jaringan narkoba internasional ditangkap. Jaringan narkoba yang diungkap adalah jaringan yang dikendalikan gembong narkoba Freddy Pratama, serta 2 jaringan internasional lainnya. Dalam penangkapan, polisi menyita 1,07 ton sabu, lebih dari 350.000 pil ekstasi, 2,5 kg kokain, dan 1,12 ton ganja. Apabila barang haram ini beredar di masyarakat, maka bisa menyelamatkan lebih dari 6,2 juta jiwa. Adapun 136 pelaku telah ditahan dan terancam hukuman paling berat, hukuman mati. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya 1.071,56 kg, kemudian ganja 1,12 ton, ekstasi sebanyak 357.731 butir, Happy 5 6.300 butir, ketamin 932,3 gram, kemudian double LL 127.000 butir, kokain 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, hasis 25,5 gram, MDMA 4.110 gram, mepetron 8.157 butir, happy water 2.974,9 gram. Pemirsa, hasil tes urin supir truk kontainer yang berkendara ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara di Tangerang, Banten positif narkoba. Sementara itu 7 orang terluka akibat ditabrak truk kontainer. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan truk kontainer di Tangerang, Banten. Terdapat 9 lokasi olah TKP guna melengkapi hasil penyelidikan. Salah satu lokasi adalah Tugu Adipura di Jalan TMP Taruna yang menjadi titik akhir perjalanan truk yang dikendarai pria berusia 24 tahun berinisial JFN. Sementara itu, sopir truk menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang akibat terluka parah usai dianiaya massa. Berdasarkan hasil tes urin, sopir truk terindikasi positif zat adiktif metamfetamin. Nah, hasil cek urin ini ada satu indikasi tes anti narkoba. Nah, itu ada salah satu zat hasilnya positif. Amfetamin atau? Ya, zatnya itu metamfetamin ya. Sebelumnya, aksi supir truk yang melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Hasyim Asyari, Cipondo, Tangerang, Banten terekam kamera warga. Truk menabrak pejalan kaki hingga pengendara lain. Akibatnya 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Sopir truk pun terluka parah usai menjadi bulan-bulanan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D.
Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta ponsel. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posel Saipancang Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Seorang pelaku pencuri ponsel korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi saat tengah asik bermain judi. Tanpa perlawanan, pelaku digiring ke kantor polisi. Seorang pelaku pencurian ponsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pelaku bersama 2 rekan lainnya digerebek saat tengah asik bermain judi. Pelaku diringkus terdesak sejumlah pertanyaan hingga mengakui aksi kejahatan yang membawa kabur sebuah ponsel. Sebelumnya, pria pengangguran ini telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku membawa kabur sebuah telepon genggam milik korban kecelakaan lalu lintas yang ia selamatkan di jalan. Terjadi kecelakaan, HP dititipkan kepada seseorang yang berada di dalam rumah sakit. Nah, kemudian oleh pelaku tidak menyerahkan kembali handphone ini kepada korban, tetapi dibawa pergi. Pelaku kini terancam pidana penjara 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga di Kecamatan Naringgul, Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia usai mengkonsumsi obat dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur. Viral di media sosial, seorang ibu bernama Yohani, warga Kampung Singkup, Cianjur Selatan, Jawa Barat, meninggal dunia usai meminum obat dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur di Kampung Cihalimun, Desa Sukamalaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur pada tanggal 26 Oktober lalu. 2 jam usai meminum obat, korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Lalu pada tanggal 27 Oktober keluarga sempat membawa ke puskesmas, namun lantaran kondisinya cukup berat, Yohani dirujuk ke RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Namun sampai di RSUD Soreang, Yohani dinyatakan meninggal dunia. Benar kejadian waktu itu, ibu saya mengikuti awal mulanya mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh paslon. Salah satu paslon ya, yang sekarang itu lagi mau pilkada. Pihak Puskesmas Naringgul sangat menyayangkan adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan karena tanpa pemberitahuan ke pihak puskesmas setempat. Sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan dilakukan pengobatan gratis di wilayah Puskesmas Naringgul. Saya berkewajiban untuk menanyakan, ternyata setelah saya dapat dari warga itu keterangan ada sekitar 100 lebih yang mengikuti pengobatan gratis tersebut dari salah satu pasangan calon bupati yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk pengobatan gratis tidak ada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Naringgul yang terlibat. Pihak Puskesmas Naringgul berharap agar kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.